Guru mengamati bintang-bintang tadi malam. Takdir berkata, kau akan mengalami cobaan cinta. Hari ini adalah hari cobaan itu datang. Orang ini adalah takdir jodohmu. Lewatilah cobaan ini. Barulah kamu bisa mencapai pencerahan. Aku mengerti. Besok aku akan turun gunung. Besok, Iya. Guru, semakin cepat kau turun gunung semakin baik. he? He. He. Baiklah. Nyonya, bagaimana kalau kita hentikan saja kondisi tubuhmu? Tidak. Semua orang bilang, Dewi Tianshan sangat sakti. Kumohon lindungilah anakku agar dia bangun. Aduh, Nyonya. Nyonya. Nyonya, kau baik-baik saja. Nyonya. Nyonya, bangun. Cepat panggil ambulans. Nyonya, bangunlah. Nyonya, bangun. Nyonya, bangunlah. Nyonya, bangunlah. Nyonya, Gadis liar dari mana kau? Cepat pergi. Kau tahu siapa dia? Jika nyonya besar kami kenapa-napa, bisakah kau bertanggung jawab? Terlalu banyak pikiran bisa menyebabkan sesak napas dan meninggal. Untungnya bertemu denganku. Selesai. berani sekali menyentuh nyonya besar. Dia sudah baikan. Nyonya, Nyonya, kau baik-baik saja. Nyonya, kau baik-baik saja. Ah, Nona jangan pergi. Kaulah yang menyelamatkanku. Untuk apa Nyonya mendaki gunung ini? Katanya, ada Dewi Kunlun di gunung ini. Sangat sakti. Aku datang untuk mendoakan anakku. Keturunanmu banyak, keberuntunganmu berlanjut. Tidak perlu memohon lagi. Lagi pula, Dewi Kunlun sudah tidak ada di gunung ini. Tidak ada di gunung ini. Cepat kejar dia. Mana mungkin tidak membalas budinya. Baik. Mana orangnya? Kemana dia pergi? Di mana? Orang yang ditakdirkan untukku ada di sini. Paman kecil, salahkan dirimu karena terlalu hebat, menghalangi jalanku. Semua yang dimiliki keluarga lu seharusnya diwariskan kepadaku. Sekarang, pergilah dengan tenang. Hentikan. Perempuan jahat, kau cari mati. Serang dia, serang. Siapa kau sebenarnya? Aku orang yang ditakdirkan untuknya. Dengan kata lain, aku calon istrinya. Orang gila dari mana ini? Tapi,
Master Banruo bilang, walaupun aku tidak melakukan apa-apa, ajalnya Lu Beichen juga sudah dekat. Hari ini aku akan melepaskanmu. Maaf, maaf, maaf. Gawat, aura jahat memasuki tubuh. Pergi, 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 cepat pergi, cepat pergi. Ditambah dengan luka yang baru saja diderita, dia akan segera mati. Tidak bisa, hanya bisa menggunakan metode paling primitif, memindahkan energi dalamku padanya. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak, pemindahan energi belum selesai. Cih. Aduh. Dokter kecil. Aduh. Terima kasih telah menyelamatkan putraku, Beichen. Dia sudah terbaring beberapa bulan. Bu, ibu tidak lihat? Dia Aku. melecehkanku. SST. Baiklah, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini, tapi menyuruhku berterima kasih padanya. Tidak mungkin. Sudah kukatakan berkali-kali, kalau aku tidak menyalurkan energi padamu, kau akan mati. Lagi pula, ini bukan sakit. Untuk lebih jelasnya, aku harus memeriksamu lagi. Bu, lihat dia. Dia aneh. Beichen. Hari ini dokter kecil menyelamatkanku sekali dan menyelamatkanmu. Dokter kecil, kau bintang keberuntungan keluarga kami. Kalian tidak bisa hanya karena sedikit kesalahpahaman, lalu menyalahkan dokter kecil. Aduh dokter kecil, kau adalah penyelamat keluarga Lu. Apapun permintaanmu, katakan saja. Uang, rumah, apapun yang kau inginkan. Apapun boleh, kalau begitu aku ingin menikah dengannya. Kau pikir kau siapa? Aduh, baiklah. Pernikahan ini Tidak. Beichen tidak boleh menikah dengannya. Ibu, Beichen, kalian tidak boleh menyetujui pernikahan ini. Karena aku hamil. kau yakin anak kandunganmu anak Beichen? Tentu saja yakin. Beichen tidur denganku beberapa bulan lalu. Aku tidak ingat. Mungkin Beichen kehilangan ingatan tentang ini. Aduh, lihat. Dari raut wajahmu, pangkal hidungmu rendah. Ditakdirkan tidak punya anak? Dahimu menonjol. Kau melakukan bisnis prostitusi, ya? Kau memfitnah. Anak yang kukandung ini anak Beichen. Oh, ternyata bantal ya. Anakku adalah anak Beichen. Kok palsu? Ini anakmu? Pengawal, bawa dia keluar. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Kita. Kapan kita menikah? Kita. Kapan kita menikah? Aku tidak setuju. Aku merasa tubuhku jauh lebih baik. Shenrui, bawa aku ke perusahaan. Baik. Dokter kecil, bukankah kamu sangat terampil? Bagaimana kalau menggunakan siasat? Jika dia tidak setuju, akan ada akibatnya. Aduh, menikah baru pacaran juga sama saja. Menikah baru pacaran. Ide yang bagus. Terima kasih, Bibi. Presdir, aku akan mengambil mobil.
Kamu mau bawa aku kemana? Bibi bilang, menikah harus pergi ke Kua. Apa yang kau lakukan padaku? Tolong. Menurut aku, tuan ini sepertinya tidak terlalu bersedia. Dia, seorang bisu dan cacat, menikahi gadis cantik seperti aku, tentu saja dia bersedia. Benar kan? Silakan. Terima kasih. Sayang, malam ini di tempat biasa belakang gunung. Jangan sampai tidak datang ya. Aduh, langitnya berubah. Gawat. Bintang jodoh gadis ini sedang bergerak. Dia sungguh bertemu dengan jodohnya? Oh, jadi ini surat nikahnya. Maaf, aku melupakanmu. Kamu, bagaimana kau bisa melakukan ini? Suamiku, tenanglah. Seperti ini tidak baik untuk kesehatanmu. Kau pikir setelah menikah denganku, semuanya akan beres. Ku beritahu kau, aku punya 1000 cara untuk menceraikanmu. Baiklah, aku juga punya 10.000 cara untuk membuatmu diam. Kamu, Tapi, tenang saja, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kau menikah denganku, aku akan membantumu berdiri. Bagaimana? Bisa berdiri sudah termasuk keajaiban. Kamu mungkin tidak akan pernah bisa berdiri lagi. terima kasih dokter. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan dokter terbaik di dunia. Bisa kau sembuhkan? Itu karena kau tidak sakit, tapi terkena kutukan. Rupanya, kamu bisa meramal. Meramal itu apa? Meramal? Melihat peruntungan. Feng Shui, formasi. Terbang dengan pedang. Aku bisa semuanya. Semuanya. Aku kuasai. Kalau bukan karena terjebak cobaan cinta. Mungkin aku sudah pencerahan. Bagaimana? Sekarang. Sudah jatuh cinta padaku? Mencintaimu. Apakah aku harus mencintai tahayulmu atau mencintai gangguan jiwamu? Halo, Presdir, para direktur sudah menunggu. Untuk rapat? aku tahu. Aku akan segera ke sana. Antar aku pulang dulu. Tidak jadi cerai. Lain kali saja. Baik. Presdir? Ye Fuyao, Kenapa? kenapa kamu baik-baik saja? Karena aku menggunakan energi pelindung tubuh. Lalu aku, Oh, maaf, aku lupa lagi. apa? Dia benar-benar bisa sihir? Pak Lu, Pak Lu, Kenapa Pak Lu membawa pendeta tahu? Pak Lu. Kamu tunggu di sini.
Jangan membuat masalah. Ayo, Aku buat masalah? Buat masalah apanya? Ada apa ini? Ada apa dengan perusahaan ini? Kenapa membawa pendeta Tao? Pantas saja Lu Beichen terkena kutukan parah, ternyata sumbernya ada di sini. Tidak bisa? Harus menyelesaikan masalah di sini. Kalau tidak terselesaikan dari akar. sudah kuduga kau tidak akan jujur. Kalau bukan karena aku, rumput di makammu mungkin sudah 2 meter. Sekarang aku datang ke sini, juga demi dirimu. Nyonya berani sekali. Demi aku? Lalu apa yang kau lakukan di kantor Jiaming? Aku sudah bilang sebelumnya, kau terkena kutukan darah. Orang yang mencelakaimu tidak hanya menginginkan keberuntunganmu, juga menginginkan nyawamu. Kalau bukan karena kau beruntung, kau pasti sudah mati. Dan orang yang mengutukmu pasti memiliki hubungan darah denganmu, makanya mempengaruhi keberuntunganmu. Tadi aku menyadari tempat ini sepertinya adalah pusat formasi. Nyonya, maksudmu, keponakan Tuan ingin mencelakainya. Oh, yang di dalam sana keponakanmu ya? Wajar saja. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kau tetap di sini saja. Tempat berkumpulnya energi negatif. Tidak baik untuk tubuh. Tempat ini agak aneh. Mungkin inilah pusat formasinya. Lu Beichen, gapura orang hidup, ini ingin kau mati. Itu tidak mungkin. Masih tidak percaya? Kalau begitu, aku akan menyembuhkan kakimu dulu. Langit hitam, alam semesta yang luas. Dewi Suci Kunlun, memerintah 8 penjuru. Langit bergerak, bumi berputar, meminjam kekuatan. Hancurkan aura jahat. Pergi. Aku bisa berdiri. Hai. Benar-benar tidak bisa. Jangan khawatir, kamu hanya terkena kutukan terlalu lama. Perlu mengembalikan keberuntunganmu. Kamu tunggu di luar saja, biar aku menangani mata formasi ini dulu. Kamu tidak akan kenapa-napa, kan? Kamu mengkhawatirkanku? Apakah ini berarti kamu mulai menyukaiku? Lupakan saja. Kamu, apa perlu uang kertas, lilin atau semacamnya? Aku akan menyiapkannya. Ilmuku sudah tidak membutuhkan itu. Cepat keluar.
lumayan juga. Tapi berani ikut campur urusanku, Bibi Hei. Cari mati. Aku tidak peduli kau Bibi Hei atau Bibi Bai. Jika berani memasang formasi jahat, aku akan membuatmu jadi Bibi mati. Hajar dia. Kenapa belum selesai juga? Ye Fuyao, kamu baik-baik saja? Ye Fuyao, kamu baik-baik saja? Kalau kamu tidak masuk, aku memang baik-baik saja. Sepertinya Tuhan sedang memihakku. Aduh, jimat terbalik. Matilah kau. Ilmu terlarang. Ye Fuyao, cepat pergi. Target mereka adalah aku. Tidak ada yang bisa menyentuh orang yang kulindungi. Apalagi, kamu kan suamiku. Aku tak mau jadi janda. Gadis kecil, sombong sekali. Mulutmu bau sekali. Dengan perintah suci, matahari terbit dari timur. Tidak mungkin. Ilmu jimat melayang. Di dunia ini, hanya beberapa orang yang bisa. Kuberikan jimat suci, menghalau segala keburukan. Aku tahu siapa kau. Tunggu saja kau. Hancurkan formasi. Ye Fuyao, kamu baik-baik saja? Untuk sementara iya. Baik-baik saja. Ye Fuyao. Beihan, bagaimana kalau pembantu yang menjaga? Sekarang sudah jam 12 malam. Tidak perlu, Bu. Aku belum mengantuk. Lagi pula, dia juga karena aku. Kak Beichen, selain iblis nafsu, dunia ini akan bersih. Setelah iblis nafsu disingkirkan, dunia ini tidak akan ada lagi konflik keinginan. Saat itu kau ikut denganku, menyepi di gunung. Kalau begitu berjanjilah padaku, setelah iblis nafsu disingkirkan, kau harus segera menikahiku. Aku sudah bertahun-tahun tidak bermimpi. Mimpi tadi, kejadian di kehidupan sebelumnya. Kau sudah bangun. Dokter bilang, kau hanya terlalu lelah, jadi... Dokter benar, aku hanya kehabisan tenaga spiritual, membuatmu khawatir. Siapa yang khawatir padamu? Aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Kalau begitu kau istirahat dulu, aku pergi. Itu. Sekarang, bukannya waktu tidur? Kau mau kemana? Cepat naik ke kasur. Apa katamu? Apa katamu? Bukankah suami istri harus tidur bersama? Iya. Wah, Fuyao, kamu sudah bangun ya? Cepat mari ibu lihat. Sudah lebih baik belum? Ayo, minum cepat. Kamu tidak tahu,
Beichen menjagamu semalaman? Bu, apa yang ibu katakan? Ibu terlalu berlebihan? Kamu yang tidak mau mengaku. Aku pergi dulu. Pergi. Itu. Kamu memang hebat. Sampai bisa menyelesaikan urusan besar seperti pernikahan. Bibi. Tapi sepertinya Lu Beichen benar-benar tidak suka padaku. Sepertinya kamu belum punya ponsel kan? Ibu ajarkan. Di dalamnya ada koleksi film cinta untuk meningkatkan hubungan. Bisa kamu sering-sering lihat. Terima kasih, Bibi. Sekarang harusnya panggil ibu. Karena sudah ada hubungan, panggil ibu tidak masalah. Ibu. Ya. Tapi, kaki Beichen ini kalau tidak juga sembuh, mungkin kamu yang kasihan. Kaki Lu Beichen sudah aku sembuhkan. Sudah sembuh? Aduh, aku lupa. Kau kan tabib sakti. Aduh. Kau pelajari saja, aku akan melihat bagaimana pemulihan Beichen. Pemulihan mungkin masih membutuhkan waktu. Ternyata, cara meningkatkan hubungan adalah dua orang saling menggigit. Nak, kau benar-benar sembuh? Ibu lihat, aku tadi sudah berjalan beberapa langkah. Entah apakah itu perasaanku saja, aku merasa tubuhku perlahan-lahan pulih. Baguslah. Cepat duduk di sini. Pelan-pelan. Baguslah. Aku percaya. Fuyaro pasti bisa menyembuhkanmu. Bu, ibu begitu yakin dia bisa menyembuhkanku? Karena Fuyao sekilas bukan orang biasa. Kau lihat apakah Fuyao sudah tidur? Pasti ada yang ingin dikatakan padamu. Fuayo, cepat lihat. Kau gila? Kenapa kau menggigitku? Apa kau suka menggigit? Di buku rahasia tertulis, cara untuk meningkatkan rasa sayang, saling menggigit satu sama lain. Kau juga boleh menggigitku. Buku rahasia yang ibu berikan memang berguna. Guru bilang wajah memerah artinya seseorang malu. Itu hanya terjadi pada orang yang disukai. Apa kau menyukaiku? Kalau begitu, kita bisa tidur bersama. Hah? Kalau begitu, aku bisa segera pencerahan. Bukan. Kau sebenarnya dari planet mana? Bumi. Rasakan ini. Ye Fuyao, kau... Oh ya, buku rahasia kemarin sangat berguna. Tapi aku hanya belajar saling menggigit. Beichen tidak mau bekerja sama. Hari ini, aku harus mempelajarinya lagi.
Selamat pagi, Nyonya Muda. Kemarilah, Fuyao, lihat baju yang kupilih untukmu. Wah. 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 Cantik sekali. Aku belum pernah melihat baju secantik ini. Sepertinya dia dulu hidupnya tidak baik. Malam ini ada perjamuan amal. Nanti, kau hadiri bersama Bei Chen. Perjamuan amal. Lebih baik berlatih di rumah saja. Intinya, malam ini pada sesi penggalangan, dana terakhir, ada satu barang lelang. Ibu harap kalian bisa mendapatkannya. Itu lukisan Dewi Kunlun. Lukisanku. Apa? Bei Chen bisa bertemu denganmu. Entah bagaimana, itu pengaturan dari Dewi Kunlun. Tidak salah juga, memang aku yang mengaturnya. Jadi, kita harus berterima kasih. Katanya lukisan Dewi Kunlun ini bisa membawa keberuntungan, jadi kita berdoa untuk keselamatan juga. Cantik sekali, ayo cepat. Cantik sekali, ayo. Asisten Shen. Siap. Sudah aku siapkan untukmu. Ayo. Ya. Sepatu hak tinggi ini susah sekali dipakai. Bagaimana kalau aku bertelanjang kaki saja? Kau ini perempuan atau bukan? Tentu saja aku perempuan. Seluruh anggota perguruan mengatakan, aku seorang perempuan. Tapi ini, apa hubungannya dengan sepatu hak tinggi? Baiklah, aku mengerti. Hadir. Asisten Shen, siapkan sepatu flat untuk Nyonya. Sekarang juga. Sundere. Itulah Presdir. Terima kasih. Kenapa Lu Beichen belum mati juga? Paman, dengan tubuh seperti itu, kau tak perlu memaksakan diri. Lagi pula, aku bisa mewakili keluarga Lu untuk menghadiri pesta malam ini. Lagi pula aku sekarang juga CEO perusahaan Lu. Apa kau lupa marga aslimu? Meskipun aku bukan bermarga Lu, tapi ibuku anggota keluarga Lu. Jadi, aku juga bagian dari keluarga Lu. Apa ada masalah? Dari ucapanmu itu, apa keluarga Su tidak punya orang lagi? Jika kata-katamu ini didengar oleh leluhurmu di silsilah keluarga, mereka pasti akan keluar dari peti mati dan menamparmu 2 kali. Kau, ya? Itu. Yang sakit jiwa itu kan? Jaga bicaramu. Dia sekarang bibi kecilmu. Jika kau tidak ingin diusir, tutup mulutmu. Orang gila ini sungguh menikahi Lu Beichen? Hei, jangan lihat aku tidak ingin sial bersamamu. Keberuntunganmu sekarang benar-benar buruk. Siapa tahu, sebentar lagi ada seekor burung. Terbang di atas kepalamu, lalu buang kotoran di atas kepalamu. Kau.
Perempuan jahat ini tidak normal. Sekarang bukan saatnya berkonfrontasi. Ayo. Tunggu. Kau yang pura-pura hamil hari itu kan? Bukan, kau salah orang. Kali ini kau benar-benar hamil. Sudah kuduga, aku sudah hampir mengambil semua. Keberuntungan Lu Beichen. Bagaimana mungkin aku sial? Dan itu laki-laki? Ji Aming, kita punya anak. Apa yang kau katakan? Itu benar. Aku tidak pernah berbohong. Aku juga punya kabar lain untukmu. Anak itu bukan anakmu. Kau Omong bohong. kosong. Percaya atau tidak, terserah kalian. Ayo pergi. Permisi. Sekarang kau percaya. Keponakanmu yang mencelakaimu kan? Orang yang meminjam keberuntungan. Formasinya telah kuhancurkan. Dia akan semakin sial. Jelaskan padaku. Ji Aming, aku tidak bersalah. Cepat kembali. Memalukan. Pak Lu. Hai. Pak Lu. Halo, jubahmu boleh diberikan padaku. Oh, Biar aku saja. Aduh, Nona, hati-hati. tidak apa-apa. Pak? Pak, Nona, kamu baik-baik saja? tidak apa-apa. Kenapa aneh sekali? Hei. Ah, Ada apa ini? Kenapa banyak sekali orang? Nyonya, kamu tidak tahu ya, Pak Lu kita, pria paling diinginkan di seluruh Rongcheng. Selama bertahun-tahun, di setiap pesta sebelumnya, akan ada banyak wanita yang ingin mendekati Pak Lu, tapi sejak kakinya cedera, sudah jauh berkurang. Ini masih sedikit? Kamu harus menjaga kesetiaanmu. Lihat wanita-wanita ini, satu persatu, ingin sekali memakanmu. Pasti, ingin menggigitmu. bukan. Kau gila. Kenapa kau menggigitku? Kau suka menggigit? Kau perhatikan tingkah lakumu. Tempat khusus untuk perusahaanmu sudah siap. Silakan Pak Lu. Aduh. Tak pantas menerima. Pasti akan celaka. Kamu, selamat datang di acara makan malam amal, Rongcheng yang ke-20. Sesuai tradisi, kita akan melelang tarian pembuka untuk malam ini. Tanpa batasan gender, penawar tertinggi dapat memilih siapapun sebagai pasangan dansa untuk membuka acara kita malam ini. Fu Wensheng, kenapa dia datang? Apa maksudnya ini? Fu Wensheng datang. Akan ada pertunjukan bagus sekarang. Fu Wensheng dan Tuan Lu selalu tidak akur, katanya karena pergi ke luar negeri. Baru tenang selama ini. Kali ini muncul di acara amal, pasti ada maksud tersembunyi. Ya.
Tak disangka Tuan Lu juga punya hari ini. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya duduk di kursi roda. Hei kamu. Kamu juga penasaran? Kalau begitu, apa perlu kupatahkan kakimu biar kamu juga merasakannya? Biar kau tahu rasanya. Sepertinya Tuan Lu kali ini cederanya cukup parah, ya, sampai bersembunyi di balik seorang wanita. Kau. Kenapa? Kau bukan dilahirkan wanita. Atau ibumu tidak mencintaimu sewaktu kau kecil sehingga kau berpikir wanita tidak bisa diandalkan. Kau. Apa tebakanku benar? Perempuan jahat ini memang bodoh. Berani mengungkit luka lama Fu Wensheng. Semua orang di Rongcheng tahu kalau Tuan Fu itu anak haram. Dulu dia pernah ditelantarkan ibunya. Nona ini berani sekali mengatakan itu. Topik ini adalah pantangan Tuan Fu, orang yang terakhir kali menyebut ibunya mungkin sudah cacat. Kau siapa? Berani sekali bicara begitu. Dia istriku, Nyonya Lu. Setiap perkataan dan perbuatannya mewakili keluarga Lu. Kenapa? Kau pikir keluarga Lu tidak pantas? Astaga, Tuan Lu sudah menikah. Siapa wanita ini? Aku belum pernah mendengar tentangnya. Hei, fokusmu salah. Intinya bukan Nyonya Lu yang baru ini bisa mewakili keluarga Lu. Bahkan Fu Wensheng tidak berani mengatakan keluarga Lu tidak pantas bicara dengannya. Itu terlalu sombong. Aduh, tak kusangka. Selera Tuan Lu begitu aneh. Baiklah, aku juga ingin merasakan rasanya menjadi kepala keluarga Lu. Aku tawar 60 miliar, berdansa satu lagu dengan Nyonya Lu. Apa? 60 miliar? Aku? Aku. 60 miliar, ini memecahkan rekor harga tertinggi dalam sejarah, kan? Lebih dari itu, harga tertinggi sampai saat ini adalah Nona besar Jiang tahun lalu. Untuk berdansa dengan Tuan Lu, menawarkan harga 10 miliar. Tarian pembuka kali ini hanya pemanasan simbolis? Apakah Tuan Fu bermaksud mempermalukan Tuan Lu? Jika tidak ada orang yang mau menaikkan harga, aku hanya bisa menemani Nyonya Lu berdansa. Silakan. Berdansa ya berdansa. Lagi pula aku tidak bisa berdansa. Menginjakmu sampai mati. 100 miliar. Tuan Lu menawar 100 miliar. Paman. Tuan Fu. Paman. Jangan bertindak gegabah, meskipun kamu mendapatkan hak untuk tarian pembuka. Kakimu lumpuh. Bagaimana berdansa? Ya, kaki Tuan Lu lumpuh. Aku hampir lupa. Tuan Lu sekarang cacat. Kurasa dia mau, tapi tidak mampu. Kalau begitu, aku tawar 160 miliar. Mohon Nyonya Lu menarikan tarian pembuka ini. Tuan Fu menaikkan harga jadi 160. Apakah Tuan Lu akan menyerah? Aduh, Tuan Lu sepertinya harus menyerah. Ya, meskipun Tuan Lu memenangkan tarian pembuka, aku khawatir dia tidak mampu. Pada saat itu, akan menjadi bahan tertawaan semua orang. 200 miliar. Astaga, Pak Lu menawar 200 miliar. Ini terlalu banyak. Pak Lu, cara yang bagus. Kalau begitu, aku serahkan pada Pak Lu. Entah bagaimana, Pak Lu dan Nyonya Lu akan berdansa bersama. Hahaha. Entah bagaimana, Pak Lu dan Nyonya Lu akan berdansa bersama. Hahaha. Mufah, ku beri kau kesempatan untuk senang. Pak Lu ceroboh, terlalu impulsif. Aduh, aku malah berpikir Pak Lu cukup berwibawa. Berwibawa apanya? Orang cacat, bagaimana bisa membuka acara? Kesempatan ini ku beli dengan uangku sendiri. Jika Tuan Fu ingin menambahkan uang, aku siap menemaninya. Mengenai apakah aku bisa berdansa dengan istriku? Ada apa ini? Astaga. Astaga. Pak Lu berdiri. Apakah berita tentang cedera parah Pak Lu hanyalah pengalihan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia sembuh? Nona Ye, maukah kau berdansa denganku? Kenapa jantungku berdebar kencang?
Mungkinkah ini cobaan cinta? Bagus. Bagus. Sangat tampan. Selamat ya. Keren sekali. Tetapi, aku tidak bisa berdansa. Tidak apa-apa. Lepaskan sepatumu, letakkan kakimu di atas kakiku. Bolehkah? Percayalah padaku. Iblis nafsu itu terlalu kuat. Biar aku yang memancingnya keluar, lalu kau bertindak. Bisakah? Percayalah padaku. Percayalah padaku. Mulai. Ya Tuhan, Pak Lu dan istrinya, perasaan yang terpendam di antara mereka sangat menyentuh. Pasangan serasi, seperti ini. Membalikan tiang langit. Oh, tidak. Membalikan tiang langit. Membalikan tiang. Bibi. Akhirnya Bibi menjawab telepon. Bagaimana Pak Lu bisa berdiri? Formasinya telah rusak. Aku terluka oleh siluman wanita itu. Hati-hati. Keberuntungan akan berbalik melawanmu. Bukan. Wanita jahat itu. Muncul dari mana? Dari mana dia muncul tidak penting. Yang penting, ajalnya sudah dekat. Ah, Bibi. Bibi. Kamu belum pulih. Aku bantu kamu kembali. Terima kasih Pak Lu atas dukungan terhadap acara amal Rongcheng. Semua hasil lelang malam ini akan kami sumbangkan ke Yayasan Handahong. Selanjutnya, kita lanjutkan ke acara kedua. Penampil pertama adalah Nyonya Perusahaan Huayue membawakan resital biola. Bagus. Terima kasih Nyonya Huayue. Sekarang silakan menawar untuk resital biola ini. 200 juta. 400 juta. 800 juta. 10 miliar. 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. 10 miliar 3 kali. Sepakat? Terima kasih kepada Nyonya Perusahaan Huayue atas dana yang terkumpul. Selanjutnya kami undang tamu istimewa kami, Perusahaan Lu, untuk tampil di panggung. Baik. Kalau begitu, silakan sambut tamu spesial yang aku undang, Maestro Piano, Shen Tingbai, Master Shen. Master Shen? Master Shen. Wah, Bukankah Master Shen sedang tur dunia? Dia benar-benar diundang ke sini? Sepertinya perusahaan Lu akan jadi yang pertama lagi. Ya. Paman, selama Paman tidak ada di perusahaan, aku yang mengurus semuanya. Jadi sekarang, aku berinisiatif mengundang Master Shen. Jika Paman tidak puas, kita bisa mengganti orangnya. Kalau kamu tidak puas, bisa diganti orang lain. Bangga sekali. Uang acara amal ini juga tidak masuk ke kantongmu.
Setiap tahun di acara amal, yang diundang adalah tokoh ternama dunia politik dan bisnis, berpengaruh pada reputasi pribadi. Jika membiarkan Su Jiaming mewakili perusahaan Lu, mendapatkan juara pertama dalam lelang bakat ini, maka posisi Su Jiaming di perusahaan akan semakin meningkat. Generasi penerus lebih baik. Tampaknya bakat Pak Su jauh lebih unggul daripada Pak Lu. Pak Su sekarang adalah General Manager perusahaan Lu. Mewakili perusahaan Lu begitu lama. Saham perusahaan Lu juga semakin meningkat. Tampaknya dia memang orang yang cakap. Cakap apanya? Semuanya bergantung pada keberuntungan Lu Beichen saja. Tolong siapkan sesuatu untukku. Baik. Paman, jika tidak ada masalah, aku akan minta Master Shen untuk mulai tampil. Pertunjukan piano setiap tahun sama saja. Tampaknya perusahaan Lu tidak menyiapkan sesuatu yang istimewa. Pak Fu, kamu salah. Pertunjukan Master Shen terkenal di luar negeri. Dan semua yang hadir pasti ingin menonton, kan? Mau. Kalau begitu, mari kita undang Master Shen. Tunggu dulu. Bermain piano adalah hal barat, terkenal di luar negeri memang wajar. Tapi menurutku, karena sekarang di dalam negeri, seharusnya menampilkan sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang kita. Maksudmu, kau mau mewakili perusahaan Lu untuk tampil? Maksudmu, kau mau mewakili perusahaan Lu tampil? Iya. Istri Tuan Lu itu gila ya, di acara seperti ini. Tidak memikirkan kepentingan besar dan ingin tampil sendiri. Siapa tahu Nyonya Lu benar-benar punya kemampuan. Sekalipun dia punya kemampuan, apa bisa menandingi Shen Tingbai? Paman, kau pikirkan baik-baik. Jangan hanya karena kesenangan sesaat, kau malah merusak reputasi keluarga Lu. Ini bukan urusanmu, kan? Nyonya, sudah siap. Hari ini, bakat yang akan kupertunjukkan adalah meramal. Hah? Ada apa ini? Seni? Pertunjukan apa ini? Seperti yang kalian lihat, satu ramalan, 2 miliar. Saat ini, harga tertinggi untuk lelang bakat 10 miliar. Kalau begitu, aku akan meramal 6 kali. Siapa yang pertama? Satu ramalan 2 miliar? Apa menganggap kita orang bodoh? Aku lihat istri Tuan Lu, otaknya bermasalah. Dia benar-benar punya kemampuan itu. Reputasi keluarga Lu akan hancur olehnya. Sekarang aku lihat bagaimana. Lu Beichen menjelaskan ke Dewan Direksi. Ada apa dengannya? Meramal dengan tepat ya. Apa bisa dipercaya? Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Baiklah. Kalau begitu, aku bayar 2 miliar untuk meminta Nyonya Lu meramal untukku Shen Tingbai. Tapi ku bilang dulu, jika kau berani membohongiku, aku pasti akan membocorkan perbuatan keluarga Lu ke dunia internasional. Apa susahnya? Silakan. $2 miliar telah diterima. Ayahmu meninggal saat kau 3 tahun. Ibumu meninggal saat kau 5 tahun. Saat 8 tahun, kau dan nenekmu menjadi imigran gelap ke luar negeri untuk bekerja. Saat 10 tahun, nenekmu juga meninggalkanmu. Seorang musisi terkenal melihat bakatmu dan menampungmu. Sejak itu, perjalananmu lancar, terkenal di usia muda. Kau tidak memiliki banyak ikatan dengan keluargamu. Orang tua angkatmu juga meninggalkanmu saat kau 20 tahun. Apa ini benar? Pasti palsu. Ini seperti mengutuk orang. Tidak pernah ada yang tahu masa laluku. Dia sungguh bisa meramal. Kau, lanjutkan. Kau lanjutkan. Setelah orang tuamu meninggal, keberuntungan berpihak padamu. Jadi, selama bertahun-tahun ini, hidupmu selalu berjalan mulus. Kemarin, Su Jiaming berjanji padamu
asalkan kamu bisa membantu keluarga Lu. Juara pertama pertunjukan bakat. Dia akan sepenuhnya mendukungmu dalam tur dunia 100 pertunjukan. Bukan aku. Aku tidak mengatakannya. Sungguh, bukan aku. Pasti dia. Pasti paman yang mengubah rekaman CCTV kami. Ya, pasti dia. Namun, sebaik apapun keberuntungan, akan ada hari di mana ia habis. Jika kamu masih terus berhubungan dengan Su Jiaming, masa depanmu mungkin akan suram, bahkan mungkin kehilangan nyawa. Dengarkan saranku, usaha akan membuahkan hasil. Puncak karirmu adalah 3 tahun kemudian, nanti tur internasional secara alami akan datang kepadamu. Guru, kamu sangat akurat. Terima kasih guru telah membimbingku. Aku pasti akan mengikuti kata hatiku. Terima kasih guru. Aku permisi dulu. Ya, sampai jumpa. Hahaha. Hahaha. Bagaimana pertunjukan bakat ini? Apakah semuanya puas? Benarkah? Jangan-jangan Nyonya Lu berkolusi dengan Master Shen? Ya, 2 miliar telah diterima. Mohon petunjuk Nyonya Lu. Ibumu akan segera meninggal. Apa katamu? Hah? Bagaimana bisa begini? Hubungan orang tuamu redup. Ayahmu sudah meninggal. Artinya ibumu juga akan segera meninggal. Ke rumah sakit sekarang, masih sempat melihatnya terakhir kalinya. Nyonya Lu seharusnya tahu. Hubunganku dengan ibuku tidak baik. Ibumu saat itu tidak bermaksud meninggalkanmu, hanya terpaksa karena tekanan dari keluarga ayahmu. Jika dia menghubungimu saat itu, kamu dan dia tidak akan berakhir baik. Kenapa aku harus mempercayaimu? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Kamu tidak akan menyalahkanku karena memberinya petunjuk, kan? Aku melihatnya sangat menyedihkan. Tidak, apapun yang kamu lakukan, aku mendukungmu. Apakah ini benar? Apakah ada lagi yang ingin diramal? Jujur dan dapat dipercaya, masih ada 4 ramalan lagi. Aku. Nyonya Lu, tolong lihat perjodohanku. Putri keluarga kaya mana yang cocok denganku? Kamu menyukai pria, jangan ganggu para putri. Carilah seorang pria. Oh. Terima kasih atas petunjuk Nyonya Lu. Aku. Aku sudah bayar. Nyonya Lu, aku ingin memberi istriku sebuah. Istrimu sedang selingkuh darimu di rumah. Kalau pulang sekarang, kamu bisa memergokinya. Wah, kasihan sekali. Ada lagi? Aku. Hebat. Sungguh luar biasa. Hebat sekali. 12 miliar. Perusahaan Lu nomor 1. Reputasimu tidak akan rusak. Kamu melakukan ini, semuanya demi aku. Suami istri seharusnya menjadi satu kesatuan. Apa yang baik untukmu, juga baik untuk. Lagi pula, aku masih ingin membuatmu jatuh cinta padaku. Tentu saja aku harus berusaha. Perempuan jahat, lihat sampai kapan kau bisa sombong. Terima kasih semuanya. Pesta tahun ini sungguh meriah, terutama dukungan dari Tuan Lu dan Nyonya Lu membuat pesta kita semakin meriah. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara terakhir dari pesta malam ini, melelang sebuah koleksi berbobot. Koleksi ini dikoleksi dari sebuah kuil Tao di Gunung Kunlun. Pendeta Tao tersebut berhati mulia, sengaja menyumbangkannya untuk kegiatan amal kita, memberikan kontribusi. Kuil Tao Kunlun? Mungkinkah itu sumbangan dari guruku? Selanjutnya, mari kita saksikan gambar Dewi Kunlun. Wah. Benar-benar lukisanku. Legenda Dewi Kunlun sudah ada sejak lama. Perwujudan keberuntungan dunia. Mendapatkannya dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga.
Lukisan Dewi Kunlun. Harga buka 0. Apa serendah ini? Suaranya kok keras sekali. Maksudku, Dewi Kunlun begitu terkenal. Kok harganya serendah ini? Oh, Nyonya Lu benar. Namun justru karena barang ini terlalu berharga, maka tidak ada harga dasar. Juga tidak ada batas atas. Silakan menawar sesuka hati. Inikah yang ibuku minta aku untuk membawanya pulang? Kenapa? Gawat. Lukisan ini dikutuk. Berani mengutukku dengan lukisanku. Aku tawar 1 miliar. 1.600.000.000. 20 miliar. Ah, Sepertinya Tuan Lu kali ini bertekad untuk mendapatkannya. lukisan ini telah dimanipulasi. Harus dibeli. Jika jatuh ke tangan orang lain, akan terjadi masalah. 30 miliar. Kamu, 40 miliar. wah, Paman, kau sudah punya bibi, seorang peramal. Kenapa harus berebut lukisan denganku? Kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Satu lukisan tidak akan melindungimu. 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar. Penawaran yang besar. lukisan ini lebih sulit dari yang kukira. Orang yang mendapatkannya tidak hanya tidak beruntung, ringannya sial, beratnya keluarga hancur. Bagaimana kalau kita serahkan saja pada Suji Aming? Lagi pula dia banyak berbuat jahat, biarkan dia mendapat pelajaran. Untukmu. Sial baginya bertemu denganku. 100 miliar? Nak, kau benar-benar kaya. Tapi lukisan ini baik untuk kaki pamanmu. Kami tidak bisa menyerahkannya. 100 miliar 2.000. Belum pernah melihat orang menawar seperti ini. Ingin mendapatkannya dengan biaya seminimal mungkin. Bisa dimaklumi. Tapi, barang yang diinginkan oleh Nyonya Lu, orang yang begitu cerdik, pastilah barang berharga. Meskipun kita kerabat, tapi aku juga butuh harta karun ini. Begini. 120 miliar. Wah. 120 miliar. Ini sudah harga selangit. Aku tidak bisa mengikuti. Lihat saja Pak Lu. Masih mau ikut atau tidak? 120 miliar 2.000. Harga ini sudah melebihi anggaranku. Tidak bisa ditambah lagi. Tapi mereka menjijikanku. Maka aku akan menaikkan harganya. 200 miliar. Karena kamu sangat menyukai lukisan terkutuk ini, kami tidak menginginkannya lagi. Ku berikan padamu. Kami tidak menginginkannya. Kamu tidak mau. Kamu harus menginginkannya. Bagaimana denganku? 200 miliar. Sekali. 200 miliar. 2 kali. 200 miliar. 3 kali. Terjual. Tadi kamu bilang lukisan ini dikutuk kan? Jadi kamu ini sengaja menipuku. Aku dan pamanmu melihat kamu sangat menginginkannya, jadi kami mengalah untukmu. Tadi kamu sengaja begitu. Jangan-jangan sengaja, ya? Kalau begitu kamu keterlaluan. Penawaran tak beradab? Pak Lu dulu, sering membantu keponakannya. Apa jangan-jangan Jiaming sekarang mau melawan Pak Lu? Tidak tahu berterima kasih. Aku tidak begitu. Aku memang menginginkannya. Tapi awalnya bilang lukisan itu bisa menyembuhkan penyakit paman. Sekarang bilang lukisan itu dikutuk orang. Ini kan sengaja menjebak orang? Betul. Memang benar begitu. Lukisan itu memang dikutuk. Tapi, aku bisa melepaskan kutukannya. Kalau kamu mau mempermainkanku, maka aku akan membalikkan keadaan. Bibi, kamu sehebat ini. Bagaimana kalau membantuku membersihkan kutukan di lukisan ini? Tentu saja bisa. Tapi, melepaskan kutukan itu bayar? Kita semua kan kerabat.
saudara kandung, juga harus dihitung jelas? Uang aku dan pamanmu dihitung terpisah, benar kan sayang? Istriku benar. Aku sarankan, kalau tidak punya uang, jangan berlagak kaya. 200 miliar sudah dihabiskan, masih peduli dengan biaya bersih-bersih ini? Tentu saja tidak peduli. Berapa biaya bersih-bersihnya, katakan saja. Tidak banyak. Segini. 1 miliar. Tidak mungkin 10 miliar, kan? 100 miliar. Perempuan jahat, apa kau gila uang? Hei, bagaimana kau bicara? Dengan istriku, aku peringatkan kau, jaga bicaramu. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Kau bisa coba. Apakah masih ada dewan direksi yang mendengarkanmu? Coba saja kalau berani. Aku tidak pantas disebut perempuan jahat, sekarang aku kembalikan padamu. Dan kalau mau aku bersihkan, 120 miliar. Jangan berbelit-belit. Aku tidak percaya lukisan ini. Ada kutukannya. Tunggu saja. Sesuai titah, pergi. Kau melanggar aturan surga apa? Kenapa semuanya mengarah padamu? Aku. Kenapa Dewi itu mirip sekali dengan Nyonya Lu? Astaga, benar-benar mirip, seperti lukisan Nyonya Lu? Bagaimana bisa wanita jahat itu? Semuanya. Sebenarnya, akulah Dewi Kunlun. Tapi ku dengar dari legenda, Dewi Kunlun berusia lebih dari 1000 tahun. Nyonya tidak mungkin, pria tua menikahi wanita muda, bukan. Leluhur membuka peti mati, menarik cicit ke kamar pengantin. Kau Dewi Kunlun. Apa? Dewi Kunlun? Dari penampilanmu, sepertinya baru 20-an tahun, sedangkan legenda Dewi Kunlun sudah ada selama lebih dari 1000 tahun. Apa kau hidup abadi? Iya, bagaimana mungkin? Tapi, kemampuan meramal Nyonya Lu benar-benar tinggi. Sekalipun dia hebat, dia tidak mungkin Dewi Kunlun. Kurasa itu hanya kebetulan. Iya. Jika begini terus, aku khawatir akan menimbulkan kepanikan. Kau percaya aku Dewi Kunlun? Percaya saja sudah cukup. Orang lain percaya atau tidak penting. Sebenarnya apa yang kukatakan tadi hanya bercanda. Nyonya Lu benar-benar menarik. Lain kali, aku harap ada kesempatan untuk berkunjung lagi. Nyonya Lu hari ini benar-benar membuka mataku. Maaf, Bu. Aku tidak bisa mendapatkan lukisan Dewi Kunlun untukmu. Kudengar kau dan Fuyao sangat terkenal di acara. Ibu sudah sangat senang. Bukankah itu hanya lukisan Dewi Kunlun? Beri aku kuas. Cepat. Bukankah ini potret diri Fuyao? Iya, aku memang Dewi Kunlun. Aduh, iya juga. Bukankah kamu Dewi Kunlun keluarga Lu? Menyelamatkanku juga Beichen. Bahkan menyembuhkan penyakit kakinya. Aku akan menggantung lukisan ini. Melihatnya membuatku senang. Bu, aku benar-benar Dewi Kunlun? Iya, ibu tahu. Aduh. Dewi, ingatlah untuk mempelajari materi yang kuberikan. Meningkatkan hubungan kalian. Baiklah pasti. Kalau begitu aku mandi dulu. Perlu ku bantu? Tidak perlu. Tidak apa-apa. Kakiku sudah sembuh total. Masih sedikit belum terbiasa.
Tidak perlu, tidak perlu. Mulai menunjukkan hasil. Kalau begitu aku harus kembali mempelajari materi-materi itu dengan baik agar Beichen jatuh cinta padaku. Oh, aku mengerti. Ternyata harus membuka baju. Oh, ternyata harus buka baju ya. Kamu sedang apa? Lumayan juga. Lebih bagus daripada yang di video. Kenapa jantungku berdebar? Kencang saat jantungnya berdebar juga? Lu Beichen, kamu. Fuyao, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Mengapa gambaran-gambaran ini muncul di pikiranku? Bibi, aku mau ceritakan lelucon, penyihir itu. Dia bilang dia Dewi Kunlun. Dia memang Dewi Kunlun. Apa katamu? Kau tidak salah dengar. Lalu, bukankah dia siluman tua? Bibi, jika dia Dewi Kunlun, bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Bagaimana kalau kita menyerah saja? Takut apa? Dia hanya reinkarnasi. Selanjutnya, lakukan yang kukatakan. Bibi. Ternyata membina hubungan itu melelahkan. Oh, pantas saja. Ada begitu banyak pasangan yang tidak bahagia. Fuyao, ada masalah besar. Cepat lihat denganku. Tuan muda orangnya baik sekali. Dia bahkan masak sendiri untuk nyonya. Tampan, kaya, dan sayang istri. Pria seperti ini, siapa yang tidak suka? Betul sekali? Semalam capek ya. Ayo, sarapan dulu. Aku tidak capek. Aku tidak capek, kamu yang lebih capek. Ibu. Sarapan dulu. Coba rasakan, enak atau tidak. Makan. Wah, sekarang cucuku ada harapan. Ini enak sekali. Keahlian memasakmu hebat sekali. Dulu di kuil, aku belum pernah makan makanan seenak ini. Dulu kamu banyak bersabar. Nanti kalau kamu ingin makan apa, bilang saja padaku. Aku akan memasakkan untukmu. Benarkah? Aku ingin makan domba kukus, cakar beruang kukus, ekor rusa kukus, bebek panggang, angsa panggang, ayam kecap, dendeng, organ, dan juga sawi putih. Enak ya? Masakan ini
Tuan muda mungkin harus belajar seumur hidup. Presdir, gawat. Para direksi mengadakan rapat lebih awal, ingin memberhentikanmu. Apa? Ini ruang rapat Dewan Direksi perusahaan lu. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kamu ingat, dia, Fuyao, adalah istriku. Berarti dia juga memiliki saham tersembunyi perusahaan lu. Jadi dia boleh masuk. Mengerti? Silakan duduk. Kenapa? Tidak mau duduk? Baiklah, kalau begitu berdiri saja. Asisten Sen. Siap. Singkirkan semua kursinya. Baik. Silakan. Paman, apa kau tidak merasa terlalu otoriter? Di perusahaan, kau harus memanggilku Tuan Lu. Dan bagaimana kepribadianku, kurasa mereka lebih tahu daripada kau. Katakan, apa tuntutan kalian? Kami, Dewan Direksi, telah memutuskan mencabut jabatan CEO-mu. Aku yang menggantikan. Sepertinya, orang-orang ini sudah sepenuhnya berpihak pada Su Jiaming. Terpaksa, aku hanya bisa menggunakan sihir untuk memengaruhi pikiran mereka. Kau pantas? Lu Beichen, kau masih berpikir kau adalah Tuan Lu yang berkuasa. Itu? Cih. Marah tak berdaya. Kalian berdua kemarin sudah membuat wajah perusahaan lu kita malu. Kau di pesta menghasut orang, mencari musuh. Dan kau membiarkan dia membuat masalah kan? Ku bilang, perusahaan kita sedang dalam krisis yang sangat serius. Lalu, katakan. Tuan, ini peningkatan pendapatan. Perusahaan selama kamu sakit, di bawah kepemimpinan Pak Su, peningkatan pendapatan mencapai 50%. Jadi, kami pikir Pak Su lebih cocok untuk memimpin perusahaan. Pak Lu, meski kamu berjasa besar, perusahaan bisa seperti ini. Tetapi demi perkembangan perusahaan, aku sarankan kamu mengalah saja. Tapi kenapa aku ingat? Kontrak-kontrak ini, semuanya aku tanda tangani saat aku menjabat. Apa hubungannya dengan Jiaming? Baiklah, kau tidak mengakui ini kan? Tidak masalah, ku bilang. Pusat pengembangan, ekonomi yang baru dikembangkan pemerintah Rongcheng, berada di bawah perusahaan Fu. Kalau kita ingin lebih maju, harus bekerja sama dengan perusahaan Fu. Kau bisa memimpin perusahaan kita, bergabung dengan proyek ini. Atau Fu Wensheng pasti akan bekerja sama denganmu? Siapa bilang aku tidak akan bekerja sama dengan Lu Beichen? Siapa bilang aku tidak akan kerja sama dengan Lu Beichen? Pak Fu, selamat datang. Selamat datang di perusahaan Lu. Nyonya Lu, terima kasih banyak atas saran yang kamu berikan kemarin. Membuat hidupku tidak ada penyesalan. Membuatku bisa bertemu ibuku untuk terakhir kalinya. Tidak apa-apa, ini memang sudah seharusnya aku lakukan. Pak Lu, kamu menikahi istri yang baik. Pak Fu, kamu terlalu segan. Sayang sekali, Fuyao sudah ada yang punya. Pak Lu, ini pertama kalinya aku melihat kamu menunjukkan perasaan yang begitu kuat. Hubungan kamu dengan Nyonya Lu pasti sangat baik kan? Iya. Kedatangan aku kali ini untuk mengundangmu berpartisipasi dalam proyek perencanaan Pusat Ekonomi Baru Rongcheng. Entah, apakah kamu bersedia? Pak Fu, perusahaan Lu tentu sangat ingin bekerja sama denganmu. Ya, betul sekali. Kami tentu saja bersedia. Ya, perusahaan Lu pasti akan mengerahkan upaya. Kurasa kalian salah paham. Orang yang ingin aku ajak kerja sama adalah Pak Lu, bukan perusahaan Lu. Ini. Jadi, Pak Lu, kamu yang putuskan. CEO, keluarga Zhao dari Rongcheng, keluarga Li dari Rongcheng, ketua perusahaan Huayuan, sudah tiba di ruang tamu perusahaan. Ingin berdiskusi tentang kerjasama. Sekalian ingin meminta Nyonya untuk meramal. Aku?
Nyonya membawa keberuntungan. Orang-orang ini bukan orang sembarangan yang bisa berkumpul seperti ini. Pak Lu benar-benar luar biasa. Nyonya benar-benar hebat, luar biasa. Kalian cukup pandai memuji, tapi siapa tadi yang bilang ingin aku mengundurkan diri? Aduh Pak Lu, bercanda. Dengan adanya Pak Lu, perusahaan Lu dapat berkembang lebih baik. Kalau begitu, aku sarankan Su Jiaming ini sudah tidak cocok menjabat sebagai manajer umum mulai hari ini. Pecat dia dari semua jabatan di perusahaan. Tentu saja, jika dia ingin tetap tinggal, kita juga bisa menoleransi asisten Shen, beri dia pekerjaan, membersihkan toilet. Baik. Aku setuju. Setuju. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Aku tidak setuju. Kalian orang-orang jahat yang tercela, keterlaluan. Bibi, tolong aku. Tadinya aku ingin melakukannya kemarin, tapi ada sedikit masalah di jalan, jadi tertunda. Sudahlah, Ye Fuyao dan Lu Beichen telah membuat marah orang itu. Mereka tidak akan selamat. Ini sampah yang kau dukung, ya? Bibi? Mereka siapa? Mereka orang yang aku minta untuk membantumu. Oh ya? Ini apa? Nyonya, ini kartu hitam edisi terbatas. Hanya ada 5 di dunia. Bisa digunakan sesuka hati. Untuk apa kau memberiku ini? Kau istriku, kau sudah banyak membantuku. Kartu ini, silakan kau pakai sesukamu. Maksudmu, kau tidak akan menceraikanku? Dengan begini, apakah aku bisa melewati ujian cinta dan pencerahan? Tapi kalau aku pencerahan, aku tidak akan bisa bertemu Beichen lagi. Soal cerai atau tidak, tergantung pada sikapmu. Presdir, kakimu baru saja sembuh. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Aku bisa jalan sendiri. Bagaimana aku bisa menunjukkan sikapku? Duduk. Minggir. Jalan. Dewi Kunlun, berani bertarung denganku? Pamer di depan orang lain sih boleh saja. Beraninya kau pamer di depanku, aku akan menghabisimu. Kalian jangan bergerak dari lingkaran ini, tunggu aku kembali. Siapa yang berlagak di sini? Keluar. Baik, tidak mau keluar ya. Aku tidak punya waktu menemani kalian di sini. Langit bumi tak terbatas. Kekuatan alam semesta, lindungi tubuhku, api mistis keluar. Terakhir kali kau lolos, kali ini kau datang untuk mati ya. Berani sekali kau bicara seperti itu. Hari ini akan kupastikan kau takkan kembali. Bangun formasi. Baiklah. Hari ini aku akan bermain denganmu. Pak Lu, apa ini hantu? Bukan, pasti ada orang yang berlagak lagi. Pak Lu tenang sekali. Aku jadi semakin menyukainya. Hamfa,
Sayang sekali, aku tidak menyukai siluman sepertimu. Tidak suka siluman? Bukankah Nyonya Lu juga siluman? Nyonya adalah Dewi. Apa Pak Lu tidak ingin tahu? Mengapa Ye Fuyao menikah denganmu? Fufu. Sepertinya kalian hari ini akan gagal lagi. Kau ke dunia manusia untuk melewati cobaan cinta. Memutuskan ikatan cinta, meninggalkan Lu Bacon? Mengapa begitu keras kepala melawan kami? Memang kenapa? Bukan urusanmu. Mundur. Kau datang ke dunia manusia untuk melewati cobaan cinta? Memutuskan ikatan cinta, meninggalkan Lu Bacon. Memang kenapa? Bukan urusanmu. Dia demi cobaan cinta. Keluarlah. Biarkan aku membantumu keluar dari penderitaan. Tuan Lu. Jangan, Tuan Lu. Lepaskan dia. Wanita ini memiliki aura guna-guna yang kuat. Bisa menyakiti orang tanpa terlihat. Apakah kau terkena guna-guna darinya? Coba kulihat. Kakak Dewi, kau memfitnahku dengan perkataan itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Ye. Orang yang kucintai adalah dia. Besok kita urus perceraian. Inikah air mata? Sejak aku bisa mengingat, aku belum pernah meneteskan air mata. Aku jatuh cinta pada Bacon. Tidak boleh. Sekarang, aku masih istri Lu Bacon. Dia suamiku, aku berkewajiban melindunginya. Beichen, kalian sudah kembali? Aduh, kudengar Fuyao sangat membantu hari ini. Aku membuatkan sup untuk kalian. Bu. Tante. Ini siapa? Halo Tante. Aku kekasih Beichen. Apa? Beichen, kamu sudah menikah. Kenapa masih punya wanita lain? Pergi kamu dari sini? Wanita tua, dibaikin malah ngelunjak. Ibu, aku pulang terlambat. Fuyao, kau datang. Bibi Wang, siapkan kamar untuk Nijing. Baik. Aku peringatkan kau, selama aku masih ada, kau tidak akan bisa menyakiti Beichen dan ibuku. Singkirkan semua niat burukmu, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Fuyao, kenapa begini? Begitu keluar rumah, Beichen malah membawa pulang perempuan jahat. Aku juga tidak tahu, Ibu. Mungkin. Beichen memang menyukai tipe wanita seperti dia. Tidak mungkin. Beichen punya perasaan padamu, aku melihatnya dengan jelas. Perempuan jahat hari ini berpakaian sangat terbuka. Aku punya ide. Kau datang ke dunia fana ini hanya untuk melewati cobaan cinta? Lalu memutuskan ikatan cinta? Meninggalkan Lu Bacon.
Mengapa kau begitu keras kepala? Ingin menjadi musuh kami? Memangnya kenapa? Bukan urusanmu. Ye Fuyao, Apa kau memanggilku? untuk apa kau kemari? Tentu saja untuk meningkatkan rasa sayang. Lalu, meninggalkanku? Kau pikir, aku suka yang begini? Ibu bilang, keseksian adalah senjata terbesar wanita. Tapi kau tidak punya dada, tidak punya bokong juga. Kau tidak punya senjata itu. Siapa bilang aku tidak punya? Keluar. Keluar. Usir wanita jahat itu. Aku akan menemani malam ini. Sebenarnya, keluar, keluar. Lu Beichen, buka pintunya. Membiarkan siluman kecil itu di sisimu, sama saja seperti bom waktu. Kalau aku bisa membunuhnya, diam-diam. Tidak. Guru bilang, tidak boleh membunuh orang sembarangan. Sepertinya Lu Beichen benar-benar terkena racun. Ikatan 9 kehidupan ini tidak ada apa-apanya. Siapa bilang memutuskan ikatan akan terkena kutukan? Hahaha. Hehe. Tidak membunuhmu juga boleh. Tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Akan kusambar petir setiap hari. Ini bukan aku yang menyambarkannya, kan? Nyonya, di luar ada seorang pendeta Tao yang mengaku sebagai gurumu. Guru datang. Cepat undang dia masuk. Semoga berkah melimpah. Guru. Muridku. Guru. Muridku. Ahahaha. Guru. Kenapa guru turun gunung? Tentu saja karena kamu. Aku. Iya. Aduh, baiklah, baiklah. Kepalaku pusing. Aku tidak bisa menandingimu. Tubuh suci seorang dewi. Selamat datang, pendeta. Aduh. 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 TSK, TSK, TSK. Hahaha. Aduh. Aduh. Aku melihat aura keberuntungan darimu. Wajahmu menunjukkan keberuntungan. Aduh, coba kulihat. Aduh, sayang sekali, kehilangan suami di usia parubaya, di usia senja. Tidak boleh tanpa pasangan. Entah ada seseorang yang disukai. Aduh. Guru, ini ibu mertuaku. Hahaha. Ibu mertuamu. Hehehe. Kalau ditakdirkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hahaha. Aku sarankan kau, jangan macam-macam. Aduh, muridku, dia orang takdir, bencana kamu kan? Ya. Hahaha. Kenapa dia duduk di sebelah siluman Miao Jiang? Bah. Guru, dia datang untuk merebut priaku. Apa? Faha, kau berani merebut pria dari murid pendeta King Yun, sungguh lancang sekali. Fuyao. Fuyao, gunakan 3/10 dari yang guru ajarkan. Aku jamin kau akan menang dengan mudah. Kemampuan apa? Aduh, benar juga.
Sekarang sudah sampai tahap apa? Aku sudah menikah dengannya. Oh, menikah? Apa? Kalian sudah menikah? Bagaimana kalian bisa menikah? Aduh. Bagaimana bisa secepat ini? Guru, apa kamu keberatan dengan pernikahan kami? Tentu saja. Aduh muridku, kau bilang kultivasimu lebih tinggi dari gurumu. Ya sudahlah, kecepatanmu berpacaran 100 kali lebih cepat dari gurumu. Aduh, guru sudah hidup bertahun-tahun. Aduh pendeta, kamu ini. Aduh. Guru makan sepotong kue, lalu mati tersedak saja. Ah pendeta, kalau suka makan lagi. Hahaha, terima kasih. Hahaha. Aduh. Guru, kalau mau, katakan saja langsung. Jangan bertingkah aneh. Makan. Aku tiba-tiba ingat. Aduh, guru benar-benar ada urusan denganmu. Beichen ini mungkin bukan jodohmu. Apa? Kebetulan, Beichen berencana bercerai dengan Fuyao. Bagaimana kalau kita urus prosedurnya sekarang? Pernikahan ini mungkin benar-benar harus diakhiri. Guru, Beichen sebelumnya tidak seperti ini. Dia kemungkinan besar telah diberi guna-guna oleh siluman wanita ini. Iya, betul. Kalau begitu, dia semakin bukan jodohmu. Lepaskan. Kamu. Gadis. Aku paling benci orang sepertimu. Rendahan. Berani berulah di hadapanku. Kau tidak tahu diri. Awas, bisa saja aku menghancurkan guru peliharaanmu. Kemarin kau bilang mau menceraikan Fuyao. Aduh, soal pernikahan ini mungkin memang harus diceraikan. Tidak mungkin. Guru, diam. Kamu yang diam. Aku bilang diam. Pendeta sialan, apa katamu? Langit dan bumi tak terbatas. Pendeta sialan, berani kau? Pinjam kekuatan alam semesta. Pindah. Mana orangnya? Aduh. Pendeta sialan, aku akan menghantuimu selamanya. Guru, apa maksudmu? Bukankah kau bilang Lu Beichen, dia jodohku? Soal ini. Hehehe. Saat itu aku salah ramal. Guru, kau menipuku. Aduh. Kau. Tidak. Aku benar-benar tidak melakukannya. Sama sekali tidak. Jangan mendekat. Hehehe. Setelah menikah denganku, dia bagian dari keluarga Lu. Dalam kamusku, tidak pernah ada kata cerai. Kalian dengarkan aku. Ini tentang keselamatan dunia. Keselamatan dunia. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, dunia telah lama damai. Kemanusiaan berkembang pesat. Segala sesuatu memiliki batasnya. Iblis nafsu lahir. Dia sangat pandai memanipulasi hati orang, mengacaukan beberapa pikiran para raja dunia. Kemana perginya? Bertindak sembrono, memicu perang. Bunuh. Saat itu, aku, Master Kunlun, meramal. Ternyata iblis nafsu yang berulah. Jadi,
mengumpulkan para ksatria di dunia untuk berperang melawannya. Dikenal sebagai Perang Pemusnahan Iblis. Perang Pemusnahan Iblis dipimpin oleh aku, Master Kunlun. Oh, jadi begitu. Aku, Master Kunlun, meramal. Ternyata itu adalah iblis yang menyebabkan masalah. Para murid ingin mengabdi pada dunia, memberikan kontribusi kecil. Saat itu, hehehe, itu yang kau katakan. Aduh. Siapa? Aku? Ya, itu kau, tapi juga bukan. Dewi Kunlun adalah orang suci. Kekuatannya mendalam dan misterius. Tapi iblis nafsu menduduki dunia manusia. Setiap saat meningkatkan kultivasinya. Dewi beberapa kali gagal dalam pembunuhan. Tiba-tiba muncul seorang pertapa bijak. Sejak saat itu, Dewi bersama pertapa ini memulai perjalanan memusnahkan iblis. Pertempuran terakhir melawan iblis, pertarungan yang sangat dahsyat. Akhirnya, ketiganya terluka. Iblis nafsu melarikan diri. Tapi Dewi Suci dan pertapa itu, keduanya gugur, reinkarnasi. Fuyao, kau dan aku tidak mungkin melawan iblis nafsu lagi. Iblis nafsu terluka parah. Paling tidak perlu 1000 tahun untuk memulihkan diri. 1000 tahun kemudian, kita akan melawannya lagi. Fuyao, kita tidak berjodoh di kehidupan ini. Semoga di kehidupan berikutnya kita bisa. Bukan hanya di kehidupan berikutnya, langit dan bumi sebagai saksi, matahari dan bulan sebagai cermin. Ikatan 9 kehidupan. Jiwa kembali. Guru meramalkan bintang cintamu sedang bergerak. Aku khawatir iblis nafsu itu sudah keluar. Guru menyarankanmu untuk segera bercerai, temukan orang yang ditakdirkan untukmu. Bagaimana kau tahu aku bukan orang yang ditakdirkan untuk Fuyao? Jika kau orang yang ditakdirkan untuknya, bagaimana kau bisa terkena racun itu? Aku. Orang yang ditakdirkan mana mungkin dia terkena guna-guna kecil itu? Aku. Tidak bisa menjawab, kan? Fuyao, aku sarankan kamu segera bercerai. Temukan jodoh 9 kehidupanmu. Jika tidak, ketika iblis nafsu muncul, aku khawatir dunia akan kacau balau. Maaf, pinjam sebentar ya. Ambil. Begini. Dasar orang tua, ingin memisahkan putra dan menantuku. Lihat aku memukulmu. Jangan pukul, jangan pukul. Aku tidak peduli dengan orang yang ditakdirkan. Yang kuinginkan adalah menantuku. Jangan pukul. Jangan pukul. Aduh. Hei. Sudahlah. Sebenarnya, aku tidak terkena guna-guna. Hah? Kau tidak terkena guna-guna? Lalu, kenapa kau membawa wanita jahat itu pulang? Itu semua karenamu. Aku? Kau bilang aku adalah cobaan cintamu, jadi kau harus meninggalkanku. Aku. Oh, apakah hanya pejabat yang boleh menyalakan api dan rakyat biasa tidak boleh menyalakan lampu? Kau cemburu? Kau mencintaiku, kan? Ya. Jadi, apakah kau masih ingin meninggalkanku? Tunggu.
Meskipun kau tidak terkena racun, belum tentu kau orang yang ditakdirkan. Kau. Ayo. Ku hajar dia. Itu. Aku tidak peduli masa lalumu atau masa depanmu. Ingat, kau selamanya hanya milik Beichen seorang. Tapi, kapan kau naik ke sini? Jangan pedulikan. Tunggu. Tunggu. Guru. Kurasa, sekarang kalian punya hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Memang agak berbahaya. Presdir, gawat. Sebagian besar perusahaan di Rongcheng bersatu, memboikot perusahaan Lu, mengatakan perusahaan Lu Tumo Rongcheng mempengaruhi perkembangan ekonomi. Ada udang di balik batu. Sekarang para pimpinan perusahaan berkumpul di perusahaan Fu, meminta kamu dan Nyonya untuk hadir. Menurut Anda? Pergi. Baik. Seseorang mengaburkan takdir. Aku tidak bisa meramal. Ada apa? Ada yang modus ditabrak. Nabrak orang sampai mati ya? Perusahaan lu tidak menghargai nyawa. Jangan main-main. Kami tidak menyentuhmu sama sekali. Kena. Tidak. Kena. Tidak. Jangan membantah, kena. Kalau kau membantuku bangun hari ini, membuktikan kau yang menabrakku. Kalau kau tidak membantuku bangun, berita akan melaporkan. Perusahaan lu tidak punya hati. Bagaimanapun aku bisa dapat uang. Tidak menghargai nyawa orang lain. Perusahaan lu yang menabrak. Ada apa ini? Kudengar perusahaan lu bisa sukses karena terlibat mafia. Terlibat mafia ya? Lihat aku. Bangun. Aku tidak mau bangun. Aku tidak mau bangun. Pak, bukankah kamu sudah bangun? Jangan-jangan kamu mau modus, ya? Orang tua ini baik-baik saja kan? Jangan-jangan dia mau pura-pura tertabrak. Aduh, kepalaku sakit. Kepalaku sakit. Aku mau pingsan. Bangun. Kepalaku sakit, aku mau pingsan. Bangun. Diam. Pak Tua, kami ada urusan. Tidak bisa menemanimu. Ayo pergi. Kenapa kau payah sekali? Bagaimana aku menjelaskannya kepada Tuan Su? Aku juga tidak tahu kenapa aku tidak bisa jatuh. Kenapa aku bisa terjatuh? Ada apa? Di sini ada formasi. Kalau begitu, kita tidak usah masuk. Tidak bisa. Kalau kita tidak masuk, mereka pasti mati. Mereka mengerikan. Suamiku, tenang saja. Aku akan melindungimu. Istriku, serahkan padaku. Bagaimana dia bisa sehebat ini? Bos kami adalah juara bela diri. Ya. Keren sekali. Presdir. Suamiku, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aduh, istriku. Aneh, orang-orang ini kebal ya. Mengerikan.
Lihat aku. Wah, hebat sekali. Oh iya, asisten Shen, cepat evakuasi orang-orang di lantai atas. Baik. Jago sekali. Fu Wensheng, apa yang kau lakukan? Kau berkhianat? Tentu saja, ada yang mereka inginkan dariku. Mereka berjanji akan menghidupkan kembali ibuku. Yang mulia iblis nafsu, mohon bangkitlah. Kami bersedia mengikutimu selamanya. Sekarang semuanya panggil Yang Mulia Iblis Nafsu kembali. Ini dia. Matilah kau. Hentikan. Biar aku saja. Ibu. Formasi ini dirancang khusus untukmu? Ye Fu Yao, kau pasti mati. Bunuh Ye Fu Yao. Bunuh dia. Ye Fu Yao, dihabisi oleh orang yang kau cintai. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Bukankah kau terkena kutukan hidupku? Bagaimana bisa? Kau membicarakan ini kan? Kutukan hidupku. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Fu Wensheng masih di sana. Ibu. Dasar tidak berguna. Bantu aku. Fu Wensheng, cepat hentikan dia. Kenapa bengong saja? Jika kau terus menunggu, ibumu sebentar lagi akan lenyap. Ibu. 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 Salam hormat untuk Raja Iblis Nafsu. Ibu. Jangan berteriak lagi. Ibumu sudah tiada. Ye Fu Yao, Lu Beichen, kita bertemu lagi. Ya, kenapa kau belum mati? Ye Fu Yao, kau masih tajam seperti biasanya. Manusia memiliki hasrat yang tak terbendung. Aku tentu saja tidak akan mati. Singkat saja, ayo mulai. Sepertinya 1000 tahun ini, Lu Beichen semakin payah. Ye Fu Yao, kau pikir kau sendirian bisa mengalahkanku? Kembalikan ibuku, kau. Jangan sakiti anakku. 1000 pedang. Tidak. Asheng, ibu minta maaf. Terima kasih. Telah membuat anakku memaafkanku. Aku akan berusaha membantu kalian. Ibu,
Biarkan aku mengendalikan tubuh ini. Kalau tidak, kita semua akan mati. Ibumu menggunakan jiwanya untuk menyalakan api Samadhi? Lu Beiken. Selanjutnya kuserahkan padamu. Ini bukan urusanku. Aku tidak mengenal mereka. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tenang saja, aku pasti akan melayani mereka dengan sangat nyaman. Mohon Dewi melindungi anakku. Dewi Fuyao, dia muridku. Memohon padanya lebih baik memohon padaku. Kau masih gurunya? Kenapa kau tidak melawan iblis saja? Gadis sialan itu, bukankah dia memintaku untuk melindungimu di rumah? Aku tidak butuh perlindunganmu. Semoga Dewi memberkati. Muridku, guru, ingin bertanya, bagaimana kau bisa mengejarnya begitu cepat? Karena aku punya tips rahasia dari Ibu Beishen. Tips rahasia apa? Bolehkah guru melihatnya? Ada di ponselku. Silakan pelajari sendiri. Aku pergi. Aduh ini, aku tidak tahu cara menggunakannya. Aku ingin tahu rahasia apa ini. Jadi kau suka yang seperti ini? Semoga Dewi memberkati. Apa? Aduh. Aku pukul kau. Aku akan menghajarmu, mesum. Aku akan menghajarmu. Guru ada urusan, harus kembali dulu. Aku pergi dulu. Jangan marah ya. Aku akan menghajarmu. Ibu. Ada apa ini? Mari kita lihat. Ayo. Biar aku saja. Benar-benar ingin naik gunung? Tentu saja, ibu orang yang setia. Pendeta itu harus bertanggung jawab kepada ibu. Cepat. Ibu, aku antar ibu. Ibu? Sayang, tunggu aku. Pulanglah. Sayang, menurutmu dia bisa naik ke atas? Aku juga tidak yakin apakah ibu bisa naik dengan lancar. Ayo pergi. Bagus orang tua. Baru beberapa hari tidak bertemu, kau sudah main perempuan. Lihat saja, aku menghajarmu. Jangan lari. Jangan dipukul.